Saat-saat sulit dalam penerapan KIP atau K. Sering kita berhadapan dengan situasi sulit untuk penerapan KIP atau K. Pada topik ini Anda akan belajar saat-saat sulit tersebut beserta upaya untuk mengatasinya. 1. Diam. Dalam proses konseling, keadaan diam mempunyai banyak makna. Antara lain adalah sebagai berikut. Penolakan atau kebingungan klien. Klien dan konselor telah mencapai akhir suatu ide dan semata-mata ragu mengatakan apa selanjutnya. Kebingungan karena kecemasan atau kebencian. Klien mengalami sakit dan tidak siap bicara. Klien mengharapkan sesuatu dari konselor. Klien sedang memikirkan apa yang dikatakan. Klien baru menyadari ucapannya dan merupakan ekspresi emosional sebelumnya. Bidan harus memahami penyebab diam dari klien sehingga bisa memfasilitasi klien sebaik mungkin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari penyebab diam adalah sebagai berikut. Apabila klien tidak mau bicara selama beberapa waktu, hal ini biasanya terjadi pada klien-klien yang merasa cemas atau marah. Apabila terjadi pada awal pertemuan, setelah beberapa saat sebaiknya konselor memperhatikan hal ini dengan mengatakan seperti, "Saya mengerti hal ini sulit untuk dibicarakan. Biasanya pada pertemuan pertama klien-klien saya juga merasakan seperti itu. Apakah ibu merasa cemas?" Apabila klien diam karena marah, sebaiknya konselor Anda dapat berkata, "Bagaimana perasaan ibu setelah berada di sini?" Pertanyaan ini harus diikuti dengan suasana hening selama beberapa saat. Pada saat ini, konselor memandang klien dan memperhatikan sikap tubuh yang menunjukkan perhatian. Apabila terjadi pada pertengahan pertemuan, konselor harus memperhatikan konteks pembicaraan dan menilai mengapa hal ini terjadi. Pada umumnya, lebih baik menunggu beberapa saat, memberi kesempatan pada klien untuk mengekspresikan perasaan atau pikirannya meskipun konselor merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Apabila klien diam karena sedang berpikir, konselor tidak perlu berusaha memecahkan kesunyian, juga tidak perlu menunjukkan sikap tidak menerima. Ketika Anda mendapat klien diam, tidak mau berbicara, yang perlu Anda lakukan adalah refleksi perasaan, misalnya, "Saya mengerti hal ini sulit untuk dibicarakan." Biarkan suasana hening sebentar. Pandang klien. Perhatikan sikap tubuh yang menunjukkan perhatian. Memberi kesempatan pada klien untuk mengekspresikan perasaannya. 2. Menangis. Ketika Anda dihadapkan pada klien yang menangis terus-menerus, membuat konselor tidak nyaman, konselor perlu memperhatikan apakah akan diam dan membiarkan klien menangis atau memintanya berhenti. Konselor perlu bertanya pada dirinya sendiri, "Dapatkah saya mengendalikan ketika klien menangis?" Jika jawabannya adalah dapat, maka sebaiknya membiarkan klien menangis sehingga klien dapat mengekspresikan kesedihannya dan kemudian merasa lega. Jika jawaban pertanyaan di atas adalah tidak dapat, sebaiknya konselor menyadari bahwa bantuan yang diberikan terbatas dan konselor perlu memperhatikan diri agar tidak larut dalam kesedihan klien. Konselor dapat mengatakan, "Tidak masalah walaupun Anda menangis," atau "Tenangkan pikiran ibu, menangislah kalau ibu ingin menangis agar ibu merasa lega." Duduk dia tanpa sepatah kata pun dan membiarkan menangis bermanfaat membantunya merasa lega. Dalam melakukannya, konselor perlu tenang dan tidak terbawa emosi, sehingga klien merasa dapat dukungan empatik dan tidak mencampuri urusannya. Setelah tenang, klien diminta untuk menjelaskan penyebab menangisnya dengan kalimat seperti, "Dapatkah ibu menceritakan apa yang membuat ibu menangis, sehingga saya bisa membantu ibu mencarikan solusi dari hal yang menjadi beban ibu?" Pada suatu kondisi seperti masalah seks, konselor harus memperhatikan penguatan yang diberikan kepada klien karena bahan non-verbal seperti menyentuh klien dengan menepuk pundak, menepuk-nepuk tangan,
merangkul dapat disalahartikan dan akan menimbulkan ketakutan dari klien dan menyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggunya. Konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan bagi masalah klien. Kondisi ini biasanya terjadi karena konselor tidak dapat memfasilitasi klien memecahkan atau membantu menyelesaikan masalah klien. Konselor merasa tidak tahu harus berbuat apa. Perlu diingat bahwa fokus utama konseling adalah orangnya, bukan masalahnya. Contoh permasalahan di sini adalah keguguran yang berulang, di mana klien sangat berharap memiliki anak. Konselor dapat memberikan penguatan dan menyediakan waktu untuk klien walaupun tidak bisa merubah keadaan. Konselor memberikan pendampingan klien untuk mendapatkan terapi lanjut ke dokter kandungan. 4. Klien bertanya tentang hal-hal pribadi konselor. Hubungan konselor dengan klien adalah hubungan profesional, bukan hubungan sosial. Hal ini penting, sehingga konselor bersikap berbeda dengan sikap orang lain dalam kehidupan klien. Sering klien bertanya, apakah konselor pernah mengalami hal yang sama dialami oleh klien? Ketika konselor menjawab ya, klien akan merasa tidak nyaman dengan kemampuan konselor dalam menolong dirinya. Demikian juga dengan ketika konselor menjawab tidak, klien akan merasa konselor tidak mengetahui permasalahannya. Akan lebih baik bila ada pertanyaan-pertanyaan pribadi, konselor yang mengatakan bahwa konselor bercerita tentang dirinya tidak akan membantu, maka konselor bisa mengatakan bahwa ini dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah klien. Hal ini akan lebih baik daripada menjawab sengelak karena akan merusak kepercayaan atau keterbukaan klien dengan konselor. 5. Konselor melakukan kesalahan. Konselor adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga bisa saja suatu saat melakukan kesalahan seperti salah mengatakan maksud kata-kata klien yang disebabkan karena konselor kurang konsentrasi sehingga pertanyaan berkali-kali pada klien tentang suatu hal. Konselor mungkin memberikan informasi yang salah, merasa malu atau marah karena ucapan klien. Hal utama yang penting untuk menciptakan hubungan baik dengan klien adalah bersikap jujur. Menghargai klien adalah salah satu syarat penting dalam konseling. Bila kesalahan terjadi, maka konselor diharapkan sebagai berikut: bersikap jujur, meminta maaf, menghargai, dan percayai klien, bersikap terbuka. Contoh kalimat yang bisa Anda ucapkan adalah, mohon maaf Ibu, saya lupa kalau Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. 6. Konselor tidak tahu jawaban dari pertanyaan klien. Konselor suatu ketika juga terbatas pengetahuannya, karena ilmu selalu berkembang. Akan tetapi, konselor harus selalu berusaha mengupdate ilmunya. Akan tetapi, jika suatu kesempatan tidak tahu jawaban dari pertanyaan klien, maka konselor dapat mengambil langkah sebagai berikut: berusaha mencari informasi, tunjukkan buku sumber lain untuk mendapatkan informasi, mengakui keterbatasan, rujuk klien pada konselor yang lebih kompeten. 7. Ada tipe konseling yang merasa bahwa dia lebih tahu dari konselor dan merasa tidak membutuhkan konselor sehingga klien menolak bantuan konselor atau tidak membagi masalah-masalah pribadinya dengan konselor. Konselor tidak boleh menganggap hal ini adalah sentimen pribadi, karena kebanyakan klien sangat selektif dalam menentukan orang yang akan diajak untuk menceritakan masalah-masalahnya. Sebagai seorang konselor, Anda diharapkan melakukan pada pertemuan pertama. Penting sekali menjajaki alasan klien datang berkonsultasi. Banyak klien merasa terpaksa datang karena diminta orang tua atau mertua. Ada yang ingin mengetahui yang terjadi pada dirinya. Kalau klien tidak mau mengungkapkan permasalahan sama sekali, maka tekankan hal-hal positif tentang diri klien, seperti menguatkan dan ucapkan terima kasih karena klien sudah mau datang bertemu dengan konselor. Mungkin dengan bertemu dengan konselor lagi,
Konselor tetap mendukung secara positif walaupun konseli menolak bantuan yang diberikan. Tidak akan merasa sungkan untuk meminta bantuan terhadap masalah-masalahnya pada konselor di masa mendatang. Selain itu, disarankan untuk melakukan pertemuan selanjutnya. 8. Klien merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin konselor. Indonesia masih memegang adat ketimuran, sehingga klien banyak yang beranggapan bahwa asuhan kebidanan adalah urusan wanita. Sehingga ketika klien merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin konselor atau bias gender, maka gunakan kata-kata yang menunjukkan perhatian positif dan refleksi. Kalimat yang mungkin diungkapkan klien, saya merasa tidak nyaman menyampaikan ini kepada Anda. Saya mengharapkan beberapa dengan laki-laki. Kadang, klien tidak mengungkapkan secara verbal, tetapi dengan nonverbal. Bidan dapat melakukan observasi terhadap kondisi klien. Dalam hal ini, konselor bisa mengatakan, barangkali Bapak mengharapkan akan berhadapan dengan konselor seorang yang sama atau berlawanan jenis kelaminnya. Menurut pengalaman saya, semakin lama, kita akan semakin mengenal satu sama lain, sehingga kita bisa saling terbuka dan membantu. Biasanya, klien akan menerima ketika konselor bersikap penuh perhatian, menghargai klien, tidak menilai terhadap klien. Apabila klien menyampaikan sebelumnya bahwa klien mengharapkan konselor yang sama jenis kelaminnya, hal ini akan dapat dipenuhi bila memungkinkan. Waktu yang dimiliki konselor terbatas. Suatu ketika, klien datang untuk berkonsultasi pada waktu yang tidak tepat bagi konselor, seperti sedang tergesa-gesa dalam menyampaikan pekerjaan penting. Sebaiknya sejak awal pertemuan, klien mengetahui waktu yang tersedia sehingga waktu dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam membantu memfasilitasi pemecahan masalah klien. Konselor dapat mengatakan, mohon maaf, saya sedang sibuk. Bagaimana kalau kita bertemu lagi di tempat saya atau Anda? Pukul berapa Bapak Ibu mempunyai waktu luang sehingga saya bisa menyesuaikan jadwal saya dengan Ibu atau Bapak? 10. Konselor tidak menciptakan hubungan yang baik. Suatu ketika, konselor menemukan kesulitan menciptakan hubungan baik dengan konseli. Hal ini tidak berarti sesi konseling diakhiri atau merujuk konseli ke konselor yang lain. Konselor biasanya meminta pendapat kepada temannya untuk mengamati pertemuan dan melihat di mana letak kesulitannya. Apakah ada sikap konselor yang membuat tidak nyaman konseli atau sebaliknya? Akan lebih baik untuk melanjutkan konseling dengan membuat suasana lebih nyaman bagi kedua belah pihak. 11. Konselor dan klien sudah saling kenal. Pada suatu ketika, konseli sudah saling kenal dan akrab. Perlu disampaikan kepada konseli bahwa lebih baik untuk menciptakan konselor lain untuk mendapatkan hasil konseling yang optimum yang tidak dipengaruhi ikatan emosional di antara kedua belah pihak. 12. Klien berbicara terus dan tidak sesuai dengan topik yang dibahas. Situasi ini berlawanan dengan situasi di mana konseling diam. Apabila klien terus-menerus mengulang pembicaraan, setelah beberapa saat perlu dipotong pembicaraannya dengan mengatakan, mohon saya dimaafkan, apakah Ibu tegang atau cemas terhadap sesuatu? Karena saya perhatikan Ibu mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Kalau boleh saya tahu, apakah ada yang sulit disampaikan? Pertanyaan seperti ini akan membantu klien fokus kepada inti percakapan. 13. Konselor merasa malu dipermalukan dengan suatu topik pembicaraan. Pada suatu kondisi tertentu, klien mengatakan sesuatu yang membuat konselor merasa malu. Diperlukan latihan yang insentif bagi seorang konselor untuk dapat menghadapi hal-hal yang sensitif dari rentan dengan bijaksana tanpa melukai perasaan klien dan diri pribadi konselor. Kejujuran konselor juga diperlukan pada kondisi ini. Ketika menghadapi keadaan ini, konselor bisa mengatakan, mohon maaf Ibu, mungkin Ibu tadi melihat ekspresi saya berubah dengan pertanyaan Ibu tentang ketidakpedulian saya terhadap masalah Ibu. Ibu perlu memahami bahwa di sini saya siap membantu dan menyediakan waktu dan pikiran untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang sedang Ibu alami. 14. Keadaan kritis. Apabila menghadapi suatu keadaan kritis, maka langkah-langkah berikut ini dapat ditempuh.
A. Bersikap direktif. B. Langsung melakukan tindakan penyelamatan. C. Komunikasi dengan tegas dan sopan mengenai keadaan kritis tersebut kepada keluarga. D. Memberikan penjelasan singkat, jelas, langkah-langkah yang harus dilakukan bersama mengatasi keadaan. E. Lakukan teknik dengar efektif. F. Tenangkan klien, misalnya, saya akan berusaha semampu saya. G. Bersikap tenang. Sekian dan terima kasih.